apakah sebegitu kita itu mengalami kekurangan kebijakan hukum yang sebenarnya bisa menjangkau tujuan tadi, memulihkan aset dari kejahatan tindak pidana, khususnya misalnya tipikor? Jawabannya sederhana, Mas. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Saya sampling, kalau kita bicara TPPU, tipikor itu kan yang khususnya nih ya. Kita bicara yang paling umum deh, KUHP. Oke lah, ada yang paling baru yang tahun 2023, tapi kan masih berlakunya berapa tahun lagi. Iya. Kita pakai yang versi awal. Yang versi jadul. Betul. KUHP pasal 39 ayat 1. Bicaranya apa sih? Sederhana. Aset milik terpidana yang dihasilkan dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas. Integritas, jumpa lagi di program Gatekeeper. Nah, ini program yang sudah agak lama nggak muncul ya, karena narasumber utamanya sibuk sekali. Jadi kita harus bersusah payah mencari waktu ya yang pas, dan alhamdulillah hari ini Mas Paku Utama sebagai narasumber utama itu bersedia hadir memberikan perspektif tentang RUU perampasan aset yang sekarang macet di DPR. Publik di Indonesia memang sudah cukup lama menggadang-gadang lahirnya RUU perampasan aset. Pemerintah diharapkan punya undang-undang khusus untuk merampas aset. Dan ini mungkin berangkat dari rasa frustasi ya yang cukup besar dari publik secara umum di Indonesia, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini kurang maju lah ya dari sisi strategi, karena kalaupun orangnya ditangkap nanti mereka leha-leha tuh di penjara. Beberapa kali misalnya teman-teman di media nasional mengungkap bagaimana praktek dan perilaku para tahanan korupsi ya di Sukamiskin. Nah, kegeraman itulah yang kemudian melahirkan dorongan, meskipun juga ada beberapa lembaga negara yang punya concern ya, yang sangat spesifik agar RUU perampasan aset itu disahkan sebagai undang-undang. Salah satunya yang menjadi focal point adalah PPATK. Nah, kita akan membahas soal ini dalam 2 sesi ya. Sesi hari ini kita akan lebih banyak ngomong soal kerangka makro dari policy perampasan aset ya, karena ini bahasa atau terminologi yang mungkin paling dikenal ya oleh masyarakat sekarang, terutama karena lahirnya RUU perampasan aset. Mas Paku. Iya, Mas. Kita ngomong soal RUU perampasan aset. Tapi sebelum kita ngomong detailnya, karena itu akan kita taruh di sesi 2. Ini kan masyarakat dihadapkan dengan beberapa istilah ya, yang muncul secara silih berganti. Ada yang undang-undang kita atau rancangan undang-undang kita dinamakan RUU perampasan aset. Tapi kalau kita baca di klausulnya UNCIC misalnya, di sana ada chapter khusus aset recovery. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya itu pemulihan aset lah gitu ya. Nah, ini terminologi yang sama atau sebenarnya punya makna yang berbeda, Mas? Ya, makasih Mas Adnan. Jadi pertama, karena kan kita konteksnya mengkritisi ya RUU perampasan aset untuk kedepannya saat nanti disahkan sebagai undang-undang, implementasinya ini memberikan dampak positif yang signifikan atau sebaliknya. Tapi pada dasarnya semangat untuk memulihkan, di mana merampas adalah bagian dari salah satu unsurnya, memulihkan aset yang dihasilkan dari suatu kejahatan untuk dikembalikan kepada korban, semangatnya kita sifatnya wajib untuk mendukung. Nah, kalau kita bicara terkait RUU perampasan aset, berarti kan terminologi yang dipakai perampasan. Kalau kita melihat dari sudut pandang etimologi itu kan bagaimana kita ngulik nih
asal-usul konstruksi atas suatu kata atau suatu diksi. Nah, untuk itu saya mau melihatnya dari arti katanya, bentuk katanya, sama dia merujuk sumber atau padanan yang dipakai ini apa sih? Baik itu dalam global maupun dalam sisi nasional. Yang pertama, kalau kita lihat dulu nih, bentuk katanya. Kalau definisi perampasan, kita bicara hukum positif di Indonesia terkait dengan pidana. Itu kan adanya perubahan atau perpindahan, tidak hanya penguasaan tapi juga kepemilikan atas suatu aset. Katakanlah bisa dari si siapa terdakwanya, kalau diputus nanti dari si terpidananya itu beralih kepada pihak yang lain. Bisa dalam ini kepada negara karena dirampas melalui pengadilan negeri, melalui pengadilan diputus lalu pindah ke negara. Baru nanti dieksekusi, apakah nantinya dimusnahkan atau dikembalikan kepada si korban atau yang berhak. Berarti kan kita lihat nih secara regulasi itu definisi perampasan. Nah, yang menarik, kita fokuskan kepada RUU-nya. Di bagian penjelasan umum RUU-nya itu ada narasi, kata-katanya kayak gini. Rancangan undang-undang perampasan aset ini dibuat dengan merujuk kepada UNCAC. UNCAC itu United Nations Convention Against Corruption. Jadi konvensi PBB yang fokusnya untuk dia memberantas si korupsi ini. Nah, lebih spesifik lagi ditulis. Selain merujuk kepada UNCAC tadi, gunanya untuk melaksanakan ratifikasi UNC, lebih spesifik lagi, ketentuan yang ada di dalam bab 5 dari konvensi ini. Sekarang kita lihat, bab 5 itu bicara tentang apa? Bicaranya tentang aset recovery. Pemulihan aset tadi. Pemulihan aset. Sedangkan kalau kita lihat definisi dalam terminologi perampasan aset, kita translate ke dalam bahasa Inggris, asset forfeiture. Tapi kita harus kritisi lagi kalau kita bicara asset forfeiture, perampasan aset. Proses bisnisnya, kan tadi kita bicara pemahaman definisinya dulu. Proses bisnisnya sama atau berbeda? Nah, kita lihat dari dua kata. Pertama, konstruksi yang ada di dalam UNCAK tadi, karena udah ditulis nih dalam penjelasan umumnya si RUU perampasan aset. Kita bikin RUU ini merujuk kepada UNCAK khususnya bab 5. Kita lihat UNCAK-nya bicara apa. Chapter 5 ini ya. Khususnya chapter 5. Nah, yang menarik di bagian awal konvensinya, tepatnya di pasal 2, huruf G, ada penjelasan nih definisi. Confiscation, which includes forfeiture. Jadi confiscation di beberapa negara itu ada yang melihat sebagai penyitaan, ada juga perampasan, tapi dalam konteks UNCAK ini eksplisit. Confiscation which includes forfeiture, perampasan. Narasinya apa? Permanent deprivation of property. Jadi ada pengalihan, pengambil alihan Secara properti secara permanen by order of a court. Jadi harus ada putusan pengadilan. Berarti sama kan dengan hukum positif kita, perampasan itu diputus dengan pengadilan, asetnya berpindah. Bukan penguasaannya saja, tapi termasuk kepemilikan. Karena berbeda dengan penyitaan. Kalau penyitaan yang berpindah secara sementara adalah penguasaannya. Jadi dalam rangka pemeriksaan oleh penyidik disita dulu. Agar asetnya nggak dihilangkan, dilarikan, atau dimusnahkan. Jadi disita dulu misalnya. Jadi membuat status quo gitu ya. Betul, nanti baru di ujung terbukti atau tidak, baru diputuskan apakah ini dikembalikan atau dirampas. Berarti kan jelas nih, penyitaan, perampasan. Sekarang kita lihat konstruksi dalam UNCAK. Kalau tadi di dalam penjelasan umum RUU perampasan aset spesifik nih, kita buat RUU ini merujuk kepada UNCAK, bab 5. Bab 5 itu isinya apa sih? Dari pasal, misalnya kita sampling dari pasal 51 sampai pasal 59. Isinya apa secara umum? Dibagi menjadi kurang lebih ada 4. Pertama kita bicara tentang ada namanya konsep tracing. Kita ngejar. Ini kalau kita melihat 51 sampai 59, kita coba rangkumkan konteksnya terkait proses bisnis aset recovery. Kita bicara aset tracing, pelacakan. Kita bicara ada namanya pengamanan aset, salah satunya ada freezing. Jadi secara sementara, saya dibekuin dulu nih, biar nggak kemana-mana. Nah yang menarik, tahapan yang ketiga, itu aset forfeiture. Dengan putusan tadi, dirampas. Yang terakhir, ada konsepnya namanya aset repatriation, dibalikin, dipulangin. Karena bisa jadi dalam proses aset recovery, asetnya nggak di Indonesia kan.
Di Dan luar bahkan negeri. aset forfeiture-nya diputusnya di luar negeri juga. Jadi kan bisa dikembalikan ke Indonesia, di mana dari setiap tahapan itu dilalui atau bisa diliputi sama konsepnya international cooperation. Yang menarik, kalau kita googling, buka UNCC, khususnya di bab 5, ada kata-kata the fundamental principle of this convention itu adalah asset recovery. Jadi prinsip fundamental dari konvensi ini sebenarnya adalah asset recovery. Nah, dalam ini berarti kita ada dua kesimpulan. Pertama, diksi atau terminologi yang dipakai sama RU-nya perampasan aset. Ternyata kalau kita merujuk kepada parameter yang justru dibuat oleh si RU perampasan aset itu sendiri, Yaitu UNCAC. yaitu UNCAC, ternyata nggak matching nih. UNCAC bicaranya aset recovery. Kita lihat proses bisnisnya, kita urai Yang satu 4 persatu. tadi. Betul. Ternyata itu pemulihan aset, di mana aset forfeiture salah satu unsur dari pemulihan aset. Jadi ini versi mininya gitu ya. Enggak dong, Dari beda UNCAC. konteks dong, karena beda proses bisnis kan. Ya, betul. Dia hanya ngambil salah satu saja. Betul. RU ini berarti ya. Yes. Dan inilah yang menjadi catatan. Iya. Mas Paku, kalau kita ngomong soal isu aset recovery, tadi kan karena ada 4 klaster ya, ada 4 proses bisnis yang mestinya dilalui ya, karena ini kan prinsip internasional yang Indonesia sudah meratifikasi konvensinya, dan kita sebagai negara peserta kan juga merasa harus punya komitmen gitu ya untuk mengadopsi. Nah, di dalam RUU perampasan aset sendiri, meskipun dari sisi diksinya agak mispersepsi gitu ya, dengan apa yang menjadi konsep besar di ANKEK, sudah mewakili semua proses bisnis itu atau belum? Pertanyaan Mas Adnan ini justru menurut aku sangat signifikan. Kalau tadi kan kita testingnya dari konteks Diksinya. diksi, Ya. kita padankan dengan apa yang jadi rujukan mereka internasional. Sekarang kita lihat konstruksi pengaturan dalam RUU perampasan aset itu sendiri. Secara khusus di dalam RUU perampasan aset ada namanya bab 3. Bab 3 ini bahkan dalam kurung ada kata-kata spesifik hukum acara terkait dalam RUU perampasan aset ini. Kalau kita sederhanakan, kita poin-poin pentingnya apa sih? Di situ ada, kita bicara konteksnya terkait dengan penelusuran. Ini how to-nya ya. Betul. Jadi hukum acaranya bagaimana sih caranya? Nah, pertama ada konteks penelusuran aset. Tracing tadi. Tracing yang dalam prakteknya harus dimulai dengan investigasi dulu karena menentukan ada tindak pidananya enggak. Kalau ada tindak pidananya, ada proceed of crime-nya enggak. Karena RUU perampasan aset ini enggak akan bisa lahir kalau enggak ada hasil tindak pidananya kan. Karena aset yang dirampas ini kita fokus kepada either itu yang dihasilkan dari pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, instrumentalities of crime. Jadi yang pertama adanya penelusuran. Yang kedua adanya dalam konteks pemblokiran dan penyitaan. Yang ketiga ada dalam hukum acaranya tadi ada bicara tentang izin pemanfaatan aset oleh pihak ketiga sebelum putusan. Yang keempat ada bagaimana dia mengatur eksekusi pelaksanaan putusan dalam ini khususnya oleh JPN, Jaksa Pengacara Negara. Habis itu ada juga pengaturan, kita masih dalam koridor hukum acaranya, pengelolaan aset. Karena jangan sampai ada suatu tindak pidana, aset-aset yang apakah dia dihasilkan dari tindak pidana atau bisa digunakan untuk tindak pidana, kita bicara aset tidak bergerak, misalnya gedung, perusahaan. Saat disita atau mungkin nanti bahkan sudah dirampas, tapi dia belum dilelang atau belum dikembalikan kepada si korban. Bagaimana cara kita kelolanya nih? Jangan sampai nilai sebelum adanya proses pemeriksaan atau penanganan perkara ini mahal, sebutlah berapa puluh miliar, ya karena tidak ada kompetensi untuk mengelolanya jadi rusak. Mobil mewah, gak dipanasin mesinnya 2 minggu. Karena penyidik kan gak paham cara manasin mobil mewah kan. Karena itu memang bukan kompetensinya juga. Nyari kuncinya. Betul. Nanti saat mau dilelang nilainya dari miliaran jadi mungkin ratusan juta. Nah, dalam RUU perampasan aset ini, dalam hal ini khususnya, saya sangat mengapresiasi. Karena bagus banget. Udah diatur secara spesifik tadi bagaimana mengelolanya. Habis itu, nah yang menarik. Tadi kan kita di awal, kita coba benturkan antara apa yang jadi rujukan si RUU
namanya dengan tadi konstruksi proses bisnis yang ada di dalam UNCAK. Ternyata antara konsep terminologi proses bisnis, perampasan aset dan aset recovery nggak make sense nih kalau ditabrakin. Unless atau perampasan aset itu bagian dari pemulihan aset. Ternyata RUU perampasan aset bicara juga sama. Kita lihat di pasal 56 RUU perampasan aset. Bunyinya kayak gini kurang lebih. Pengembalian aset tindak pidana. Jadi bukan perampasan aset. Pengembalian aset tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 huruf I terhadap pihak ketiga atau pihak lain sebagian atau seluruhnya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Berarti gampangnya apa? Output akhir dari perampasan aset apa, Mas? Mengembalikan asetnya kan? Repatriasi tadi. Betul. Berarti kalau kita tabrakin, kita buat matriks nih tabel. Ternyata kok ini proses bisnisnya pemulihan aset. Konteksnya pemulihan aset. Di mana perampasan aset bagian kecil dari itu. Tapi ini justru dibalik. Perampasan asetnya yang Jadi judul mengatur besar. pemulihan aset. Harusnya kan pemulihan aset yang di dalamnya ada bagian perampasan aset. Bukan sebaliknya. Kayak gitu. Jadi dari sisi penamaan RUU-nya itu sendiri sudah agak berbelok ya. Iya. Dari rujukan yang dipakai oleh RUU itu sendiri. Betul. Ya, dalam hal ini adalah ANKEK tadi atau UNCAK gitu ya. Mas Paku, ini meskipun tadi ya catatannya dalam proses bisnis yang ada di dalam RUU-nya sudah baik. sudah bagus ya. Sudah Artinya ada semua proses bisnis dalam ANKEK itu juga terakomodasi di dalam RUU-nya gitu ya. Iya, tapi nanti ada catatan. Ada catatan lagi ya, betul. secara kritis kita akan diskusikan. Tapi paling tidak poin-poin besarnya sudah diakomodasi gitu ya. Nah, ini kan orang sebenarnya tidak terlalu aware soal penggunaan diksi atau istilah yang ada di kepala mereka ya pokoknya dirampas lah gitu. Karena sudah mungkin tadi ya levelnya itu geram, korupsi kok nggak bisa diberantas dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong soal penggelapan aset atau penghilangan aset atau perpindahan aset gitu ya, atau mengakumulasi aset lewat cara-cara yang jahat itu kan sebenarnya bukan wilayah korupsi saja. Betul. Ya. Nah, RU ini nanti itu targetnya apakah kejahatan tertentu atau ya dia bisa menjerat siapapun? Ya, makasih Mas Adnan. Ini pertanyaannya sangat signifikan ya, karena gini, kalau kita ngelihat tadi kan di bagian penjelasan RUU ini spesifik dia bilang RUU ini dibuat dengan merujuk ke konvensi PBB khusus anti korupsi UNCAK tadi. Tapi kita lihat di pasal 1 poin 2 aset yang bisa dirampas, itu dia definisi nih. Aset tindak pidana apa sih? Aset tindak pidana adalah aset yang bisa dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang ini. Berarti kan harusnya di bawah ada pengaturan lagi. Definisinya apa aja, parameternya apa. Nah itu ada di pasal 5. Kalau kita lihat pasal 5, kata-katanya menurut saya cukup jelas. Aset tindak pidana yang bisa dirampas dalam undang-undang ini, berarti pertama kita kritisi aset hasil tindak pidana. Nah ini kan dari sini aja udah kita harus bisa mengkritisi. Kalau rujukan membuat RUU ini UNCAK, harusnya dibedakan antara aset hasil tindak pidana dengan aset hasil tindak pidana korupsi. Maksudnya dari mana? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Tipikor, di situ jelas yang dirampas apa? Aset yang dia teridentifikasi itu terkait atau dihasilkan dari korupsi. Kan nggak mungkin kan kita bicara Undang-Undang Tipikor tapi yang dirampas dari misalnya hasil narkoba atau penggelapan, kecuali bisa dibuktikan ada relevansinya dengan unsur tipikornya seperti itu. Nah, kita lihat definisi yang ada di pasal 5 tadi. Dia definisi tentang aset-aset apa yang bisa dirampas. Jadi ada checklistnya. Di pasal 5 ayat 1 poin A dia tulis aset yang diperoleh secara langsung atau tidak dari tindak pidana. Berarti kan yang dihasilkan dari secara langsung atau tidak. Betul, dari tindak pidana. Bisa aja saya pelaku tindak pidananya dari saya menipu sekian M. Hasil dari itu misalnya dapat sekian M, saya kasih ke pihak ketiga. Kan secara tidak langsung. Atau yang kedua, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan
atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah diduga terkait dengan aset tindak pidana. Menurut saya ini malah menjadi permasalahan baru. Pertama, konteks ketidakseimbangan ini apakah diterapkan ke semua tindak pidana? Contoh, misalnya Mas Adnan. Atau ke semua orang? Ke semua orang. Kasus narkoba. Masa nanti pembuktiannya kayak gimana? Ini nggak imbang nih. Sedangkan kalau kita runut lagi ke belakangnya, konsep illicit enrichment itu melekat kepada Public official. public officer. Atau dalam konteks anti money laundering bahasanya PEP, politically exposed person. Orang-orang yang dia terekspos, terafiliasi dengan yang sifatnya politis seperti itu. Kalau private sector mungkin instrumennya pajak ya? Iya, bisa. Yang Karena paling balance mudah nih, gitu ya. Yang masuk, yang dilaporkan sama yang disetor. Nah, dalam konteks ini kan gimana ya? Karena tidak ada pembatasan siapa yang termasuk di dalam kategori itu, sehingga ada kemungkinan undang-undang ini bisa menjadi sangat luas maknanya. Betul, betul. Dan bisa menarget siapapun ya. Betul. Dan ini yang menjadi salah satu persoalan nanti ketika akan digunakan ya untuk merampas aset misalnya. Ada lagi Mas catatan lain sebelum saya masuk ke pertanyaan kaitan antara isu ini dengan tadi illicit enrichment-nya gitu. Oke. Karena kita juga ada instrumen LHKPN misalnya. Iya. Kalau ngomong soal undang-undang tipikor gitu ya, undang-undang KPK. Nah ini lalu bagaimana memisah-misahkan ini, menaruhnya di kamar-kamar sendiri gitu. Iya. Jangan sampai nanti tumpang tindih dan sebenarnya ujung-ujungnya akhirnya kita bisa bilang, lah kan undang-undang yang lama juga sudah ada kalau yang ini gitu. Betul. Gimana Mas? Jadi sebelum ke situ tadi ada sedikit tambahan. Jadi dengan kita mengkritisi mulai dari terminologi, proses bisnis dan konstruksinya, itu di RUU perampasan aset ini dia ditulis nih di bagian penjelasan umumnya lagi. Jadi semacam kayak hasil pemikirannya itu disimpulkan kata-katanya kayak gini. Hukum baru tersebut, berarti hukum yang termasuk di dalam RUU ini adalah undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, yaitu, jadi dia definisikan lagi, yaitu suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukan pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam konteks yang tadi kita kritisi, menjadi kebalik. Berarti kan dia bilang kurang gampangnya jadi kayak gini, kalau menurut penafsiran saya mungkin nanti bisa dikritisi secara bersama. Saya melihatnya dalam apa yang ditulis secara eksplisit ini, RUU ini adalah undang-undang tentang perampasan aset yang di dalamnya itu pengaturan baru terkait aset recovery. Setelah kita kritisi, tadi kan berarti kebalik dong. Berarti kan kalau ini mungkin kalau ditanya berarti kalau gitu sebaiknya apa gitu. Tinggal dibalik katanya. Kalau menurut saya ya, berarti harusnya hukum baru tersebut adalah undang-undang tentang pengembalian aset terkait dengan tindak pidana, yaitu suatu pengaturan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Jadi maksudnya kalaupun si pelaku ini belum diproses karena satu dan lain hal, tapi sebenarnya dari sisi formal sudah ada proses hukumnya gitu ya. Iya. Aset bisa didahulukan gitu. Iya. Konteksnya ya. Betul. Alih-alih mendahulukan mencari pelakunya gitu. Iya. Pengertiannya gitu Mas? Itu menarik karena balik lagi, dia kan bilang nih merujuk kepada UNCAK. Kita lihat UNCAK pasal 54 ayat 1 poin C. Nah, kata-katanya kalau kita terjemahkan, perampasan aset itu ditekankan perlu terkait dengan dalam konteks aset tanpa adanya terpidana. Jadi si terpidana manusianya nih, dia nggak ada. Bahkan ditulis dalam pasal 54 ini, yang dikarenakan ketiadaan pelaku tindak pidana ini apakah karena dia buron, dia kabur, dia meninggal, atau yang lainnya. Jadi kan sebenarnya asal muasalnya harus ada penyidikan juga dong. Harus ada tersangkanya dong. Bukan ujuk-ujuk, wah orang ini asetnya banyak, dicurigai, langsung diberampas. Betul. Jadi konteksnya kalau kita balik ke penjelasan tadi, perampasan aset baru pemulihan aset. Yang seharusnya kan kebalik. Pemulihan aset besarannya di dalamnya ada unsur perampasan aset.
Kalau Mas. merujuk kepada penjelasan tadi. Oke, jadi memang ini ada banyak salah kaprah ya. Sistematikanya agak bermasalah, strukturnya agak bermasalah, proses bisnisnya juga bermasalah gitu ya. Ini akan menjadi catatan tentu nanti bagi DPR misalnya ya untuk membahas ulang beberapa hal yang fundamental. Karena bagaimanapun membuat undang-undang itu kan nggak boleh sembarangan. Karena akan berlaku bagi semua orang ya. Ini catatan juga karena pemerintahan hari ini kan mengajarkan kepada kita bagaimana membuat undang-undang ya. Kadang-kadang cuma 2 minggu sudah jadi gitu. Ini kayak bikin restoran saja gitu. Restoran aja mungkin butuh waktu berbulan-bulan ya untuk disiapkan dan lain-lain. Nah tadi saya tertarik untuk mengkaitkan ya antara isu illicit enrichment-nya dengan RU ini. Iya. Karena sebenarnya di dalam gagasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri, klausul mengenai illicit enrichment ini juga dimasukkan sebagai hal yang harus diakomodasi. Artinya tindakan illicit enrichment itu harus dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kalau konteksnya pejabat publik. Nah, kita kan sudah punya LHKPN ketentuannya ya. Yang ini bisa dipakai untuk memotret perkembangan kekayaan gitu ya dari para pejabat publik, meskipun ya dari sisi fungsinya kita tahulah ini masih sangat terbatas ya. Nah, yang satu kita ngomong soal isu pemulihan aset ya. Oke lah, kita menggunakan diksi yang benar lah. Pemulihan aset gitu ya, karena pemulihan itu di dalamnya baru ada perampasan dan kemudian dikaitkan dengan isu illicit enrichment ini, Mas. Ya. Apakah tadi sebenarnya semangat dari undang-undang ini dalam konteks misalnya kita batasi saja ini targetnya public official. Semata-mata kalau mereka dirasa itu kekayaannya mencolok, Iya. dibandingkan dengan dibandingkan dengan income-nya atau gajinya sebagai pegawai negara, itu otomatis apakah nanti ya itu langsung bisa dijerat atau ditembak dengan undang-undang ini. Nah ini juga yang kalau saya pribadi ada potensi ini bisa menjadi sangat mengkhawatirkan. Karena kalau kita lihat secara sejarah ya, konsep asset forfeiture ini bukan barang baru. Bahkan kalau kita lihat yang tercatat dalam regulasi, justru bukan, kalau di beberapa buku kan dilihatnya, oh ini relate-nya dengan upaya pemberantasan mafia narkoba di Amerika, di Chicago. Makanya asset forfeiture dalam catatan atau publikasi yang sifatnya regulasi itu di Amerika. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, jadi tempo hari saya riset, itu konsep asset forfeiture lebih tua lagi, itu ada di peraturan terkait dengan British Maritime Act. Regulasi yang mengatur tentang bukan pidana. Kemaritiman. Jadi kalau kita ekspor impor, ngelewat kalau kepabeanan tuh kayak Tanjung Priok namanya apa? Pelabuhan. Pelabuhan, betul. Jadi kalau ada ekspor impor, ada lintasan, secara administrasi suatu kapal dia tidak salah atau menyalahi prosedur, di situ ada unsur asetnya, komoditasnya bisa dirampas. Jadi konteksnya kan tidak apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, dari British lalu dia pindah ke daerah Perancis. Kalau dulu Mas Adnan ingat filmnya yang main tuh Leonardo DiCaprio, kalau nggak salah The Man Behind Iron Mask atau apa, Three Musketeers. Jadi namanya Raja Louis XIV yang dia bilang saya adalah negara, etat le moi. Nah, di situ ternyata dia abusif nih, dia ngambilin pajak seenaknya, ngerampas aset bentuknya dulu pertanian, peternakan untuk katanya biaya perang, padahal dia hambur-hamburkan. Nah, itu dalam bentuk regulasi tadi. Lalu dia berevolusi nih, dipakai sama Amerika, United States. Itu kalau pernah dengar dulu kasus yang terkenal itu bootlegging. Jadi penyelundupan minuman keras, narkoba, itu dulu salah satu yang populer kalau kita lihat di beberapa
film ya di bioskop, itu daerah Chicago. Oh, Al Capone. Salah satu yang terkenal Pak Al Capone namanya. Nah itu lahir konsep namanya waktu itu RICO. RICO itu singkatan dari Racketeering Influence Corrupt Organization. Salah satu turunan dari RICO ini yang dalam pengaturannya itu dia fokus terhadap kalau kita nggak bisa ngambil orangnya, manusianya, apakah karena dia too powerful atau apa, bisnisnya bisa kita rampas. Tanda kutip dengan pembuktian adanya atau terkait dengan tindak pidana. Nah itu masuk ke dalam konsep RUU perampasan aset. Ada di mana kita lihat tadi terkait illicit enrichment. Pasal 5 ayat 1 poin B. Kata-katanya aset yang tidak seimbang titik dan diduga. Kata-katanya bukan atau tapi dan diduga terkait dengan aset tindak pidana. Berarti apa pertama kali? Harus dibuktikan ada tindak pidananya kan. Kalau ujuk-ujuk misalnya, kalau baru dugaan ya nggak bisa dong. Kan harus ada pembuktian tindak pidananya dulu. Nah kenapa? Disinilah konsep prima facie harus lahir. Kalau enggak mas, ini negara kan cowboy banget. Abusif banget kan. iya. Apalagi dikasih ke penegak hukum wewenangnya. Iya. Itu lebih bahaya ya. Karena kita rujukannya misalnya undang-undang TPPU saja kan juga kinerjanya masih Belum maksimal. Ya, tidak maksimal ya. Padahal mungkin kalau dari kejahatannya ya TPPU itu kan paling gampang di Indonesia lah gitu dilakukan gitu. Dan itu powerful banget sebenarnya. Dan semestinya itu powerful. Nah ini pertanyaan terakhir karena kita akan banyak mengkritisi RU ini isinya, jeroannya itu di sesi berikutnya. Sambil menunggu RU ini lahir ya, tentu dengan semangat bahwa lahirnya pun harus sehat gitu ya. Lahirnya pun harus sangat konseptual gitu ya. Sehingga tidak melahirkan sisi-sisi abusif yang ini melahirkan lagi masalah baru. Iya. Karena kita juga banyak punya undang-undang yang akhirnya dipakai sebagai sarana abusif gitu. Kita ngomong misalnya soal undang-undang narkoba lah misalnya ya. Ini kan juga banyak sekali catatannya. Nah, sambil menunggu, kan sebenarnya lagi-lagi nih Mas, kita ngomong soal publiknya. Publiknya ini kan geram. Karena ya pemberantasan korupsi khususnya itu kok nggak melahirkan efek jera. Karena ya pelakunya itu masih hidup mewah, masih bisa menikmati hari-harinya dengan sangat mudah gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks politisi ya masih jadi member partai. Setelah selesai dari pemidanaan juga akhirnya ikut lagi kontestasi. Meskipun punya syarat harus mengungkap siapa dirinya, latar belakangnya. Nah, apakah sebegitu kita itu mengalami kekurangan kebijakan hukum yang sebenarnya bisa menjangkau tujuan tadi, memulihkan aset dari kejahatan tindak pidana khususnya misalnya tipikor? Jawabannya sederhana mas, sudah lengkap. Sudah lengkap. Saya sampling. Kalau kita bicara TPPU, tipikor itu kan yang khususnya nih ya. Kita bicara yang paling umum deh, KUHP. Oke lah ada yang paling baru yang tahun 2023, tapi kan masih berlakunya berapa tahun lagi. Iya. Kita pakai yang versi awal. Yang versi jadul. Betul. KUHP pasal 39 ayat 1. Bicaranya apa sih? Sederhana. Aset milik terpidana yang dihasilkan dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas. Itu berarti sudah ada semangat Selesai, kan? aset recovery, aset forfeiture tadi, perampasan Berarti aset. kan? Belum lagi kita bicara tadi isu tipikor. Bahkan ada juga konteksnya pembalikan beban pembuktian, ada konteks uang pengganti, menurut saya malah lebih variasi dan lebih powerful daripada KUHP. Kenapa? Kata-kata kalau kita kritisi, pasal 39 ayat 1, aset milik terpidana. Berarti apa? Harus ada putusan inkra dong. Sedangkan kalau kita ngelihat konsep terkait perampasan aset dalam konteks pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Tipikor. Aset yang terduga atau ini yang harus ada pembuktian tetap ya, terafiliasi atau dimiliki, kata-katanya bukan terpidana, terdakwa. Terdakwa malah. Betul. Jadi harus duduk di pengadilan ini. Lebih luas lagi. Bahkan
kalau kita lihat konteksnya dalam Undang-Undang TPPU yang tahun 2010 yang lebih baru lagi, kita lihat pasal 64 ayat 1 PPATK, bahkan dia bisa memeriksa tanpa ada laporan atau permintaan dari penyidik. Nah, ini juga poin yang pernah kita bahas ya. Betul, ini kan lebih lebih agresif lagi. Hanya, kata-katanya kalau kita kutip, hanya berdasarkan adanya suspicious transaksi keuangan yang mencurigakan, baik itu terkait TPPU atau tindak pidana lain. Nanti kita lihat di pasal 67 ayat 2-nya, dikasih berapa hari, pihak yang terkait atau pihak ketiga yang beritikat baik, dia mau maju nggak, mau mengklaim nggak, mau mendefense juga nggak gitu ya. Kalau tidak ada, penyidik meminta kepada pengadilan negeri, kepada kepalanya, untuk asetnya dirampas. Berarti kan evolusinya jelas. KUHP harus terpidana. Tipikor, oke lah fokus hanya tipikor dulu aja. Terdakwa. Dan ini malah orangnya nggak ada, Mas. Jadi sebenarnya semangatnya udah jauh maju ya. Betul. Jadi evolusinya udah menurut saya bagus sekali gitu. Cuma ternyata ini juga belum maksimal dimanfaatkan oleh penegak hukum. Ya, oke, sahabat integritas, ternyata di balik gagasan besar RUU perampasan aset yang digadang-gadang oleh publik bisa membuat pelaku kejahatan khususnya korupsi menjadi jera karenanya, itu ternyata ada banyak PR, ada banyak hal yang harus kita kritisi. Dan pada saat yang sama modalitas regulasi yang kita punya sebenarnya juga sudah cukup memadai. Nah, pertanyaannya kenapa harus tetap ada RUU perampasan aset? Nah, ini yang harus ditanyakan lagi kepada para pembuat kebijakan di Republik ini. Ini adalah satu hal yang menarik untuk kita coba terus diskusikan, karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dalam pengertian bahwa semangatnya untuk merampas aset pelaku kejahatan itu sangat baik, perlu didukung. Akan tetapi cara mendesain regulasinya juga harus sangat hati-hati, supaya tadi catatan dari Mas Paku tidak dijadikan sebagai sarana penyalahgunaan wewenang bagi pihak-pihak atau lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan undang-undang itu. Gatekeeper akan kembali pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kita, kemudian tekan tombol lonceng, like materi-materi kita dan berikan komen supaya kita bisa berinteraksi lebih jauh ya dengan sahabat integritas sekalian. Kita ketemu lagi di program Gatekeeper berikutnya. Sampai jumpa.